Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya Vera Lois. Kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat validasi input data double. Jadi validasi input data double ini, misalnya saya menginputkan nama member sebelumnya, kemudian saya menginputkan lagi nama member yang sama, tetapi dengan validasi ini saya tidak bisa menginputkan nama member yang sama tersebut, yang dalam artian akan menunjukkan alert atau menampilkan alert bahwa nama member tersebut sudah pernah diinputkan sebelumnya. Oke, validasi ini saya buat menggunakan JavaScript dan berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, di sini kita akan buat input tipe teks ya. Terus namanya di sini misalkan nama member gitu. Terus kita tambahkan ID lagi satu ya, karena ID-nya akan kita gunakan di dalam JavaScript-nya nanti. Kemudian yang terakhir kita tambahkan onKeyUp. Misalkan namanya adalah check member gitu. Nah, onKeyUp ini yang akan menjalankan function JavaScript ya. Function JavaScript ini namanya nanti adalah nama check member ini. Selanjutnya pada bagian bawah kita tambahkan tag JavaScript ya, seperti ini. Ini kita tambahkan function namanya tadi adalah check member. Seperti ini, kurung buka, kurung tutup, kurung scroll buka, enter seperti ini. Nah, karena di sini JavaScript-nya akan berjalan ketika diinputkan nama member, yang dalam artian kita membutuhkan nama member yang diinputkan untuk menjadi where ke dalam database untuk melihat apakah nama member tersebut telah diinputkan atau enggak. Makanya di sini kita akan var nama member sama dengan $ seperti ini ya, .val seperti ini, kemudian tambahkan petik 2 di dalam kurungnya, kemudian tambahkan pagar, karena kita menggunakan ID bukan kelas ya. Kalau kita gunakan kelas berarti yang di depan pagar ini, bukan, yang pagar ini kita ganti jadi titik seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat Ajax ya, $.ajax kurung buka, kemudian kurung kurawal buka, enter seperti ini. Pertama kita tambahkan URL seperti ini, titik 2 dulu seperti ini, kemudian koma. Selanjutnya di sini kita tambahkan data seperti ini ya, nama member. Jadi data ini yang akan kita oper ke dalam controllernya nanti. Kemudian URL ini adalah kemana data ini akan dibawa. Jadi data ini nanti akan dibawa ke index php / tabel member. Tabel member ini adalah nama controllernya, dan check member ini adalah nama function di controller. Koma. Kemudian kita tambahkan method, koma, namanya post. Dan yang terakhir data type. JSON. Save. Kemudian yang terakhir kita tambahkan seperti ini ya, function data. Kenapa data? Karena di sini yang akan kita tampilkan itu, atau yang hanya akan kita get dari dalam controller itu hanyalah datanya saja, bukan HTML ya. Jadi dalam bentuk data, bukan dalam bentuk HTML. Seperti ini di sini yang untuk kurung tutup di Ajax kita tambahkan titik koma seperti ini. Seperti ini dulu untuk JavaScript-nya, nanti akan ditambahkan lagi. Sekarang kita menuju ke controllernya. Nah, di dalam controllernya kita buat namanya function ya. Function yang sesuai dengan nama di sini ya, di URL dari check member di JavaScript-nya. Jadi namanya adalah check member, kurung buka, kurung tutup, kurung scroll buka seperti ini. Kemudian kita di sini memerlukan nama membernya ya. Jadi kita memerlukan data yang dioper dari Ajax ini di JavaScript-nya. Maka kita buat di dalam function check member ini $nama member sama dengan $post kurung kotak titik koma titik 1 nama member. Seperti ini, dengan save. Selanjutnya kita akan membuat query ya. Misalkan namanya query get data member sama dengan $this db query
kurung buka kurung tutup, titik 2 dua kali, kemudian panah, row array, kurung buka kurung tutup, titik koma, kemudian kita buat di sini select count, nama member, as ada tidak gitu, misalnya tidak, from tabel member, where nama member sama dengan petik 1 dolar nama member. Kenapa di sini pakai petik ya? Karena data yang kita where ini adalah varchar. Kalau data yang kita where adalah integer, kita tidak perlu pakai petik 1 seperti ini. Seperti itu. Jadi di sini kita select count. Jadi select count itu untuk menunjukkan apakah datanya ada atau tidak. Jadi kalau misalkan dia menunjukkan 0, ya dari select count ini berarti nama membernya ini belum diinputkan. Kalau dia menunjukkan tidak sama dengan 0, berarti sudah diinputkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita tambahkan echo JSON encode kurung buka kurung tutup. Oh sorry. Kurung buka kurung tutup, ini nggak pakai petik ya, seperti ini. Kemudian $get data membernya. Jadi $get yang ini ya. Nah selanjutnya as ada dan tidak ini akan kita gunakan di dalam JavaScript-nya. Jadi kita akan menambahkan function lagi atau query lagi atau coding lagi di dalam JavaScript-nya yang tadi ya. Jadi di dalam success ini ya, di sini kita enter. Seperti itu ya, kita akan tambahkan if di sini. Jadi fungsi if-nya ini untuk memberikan tanggapan mengenai apa yang harus dilakukan ketika nama membernya belum diinputkan dan ketika nama membernya telah diinputkan. Jadi misalkan if data yang ini ya. Jadi di sini data dot ada atau tidak yang tadi, as yang di sini ya. As yang di dalam query-nya ini ada tidak sama dengan ini nggak perlu 0 gitu ya. Jadi ketika dia sama dengan 0 berarti datanya diinputkan atau tidak sama dengan 0 gitu misalnya. Tidak sama dengan 0 berarti datanya sudah ada. Gitu. Jadi dia akan menampilkan alert. Maaf gitu misalnya. Data sudah ada. Seperti itu. Kemudian dia akan melakukan null kembali ke dalam input tipe nama member yang tadi, yang dalam artian kalau misalkan null, jadi kalau misalkan diinputkan misalkan nama member Vera gitu misalnya, ternyata dicek dalam database Vera itu sudah diinputkan. Ketika sudah diinputkan dia akan menampilkan alert ini, dan yang terakhir dia akan menulkan nama member, input tipe nama member yang tadi, input text tipe nama member yang tadi, supaya si user itu bisa mengisi kembali dengan nama yang lain, seperti itu. Jadi di sini kita tambahkan $, kurung buka kurung tutup, titik 2, $ nama member, jadi nama ID-nya, .file, kurung buka kurung tutup, tambahkan petik 1 seperti ini, titik koma. Kemudian tambahkan else. Jadi else kosong, dalam artian tidak terjadi apa-apa gitu ya. Save. Oke, codingannya segini aja ya. Sekarang kita coba ke tampilannya. Ini kita refresh dulu ya. Input tipenya tadi ya, coba kan saya cek database-nya dulu. Nah, database yang saya gunakan, maksudnya tabel yang saya gunakan itu namanya nama member ya, tabel member. Ini saya perlihatkan dulu. Nih. Saya perlihatkan gininya ya, tipe datanya. Nah, ini ya yang namanya tabel member, dan ini merupakan nama kolomnya beserta dengan tipe data dan length-nya. Nah, di dalam database ini, misalkan coba kita inputkan Yuda gitu ya. Nah, ini masih terjadi error ya. Setelah saya cek-cek, ternyata errornya itu terletak di data ini ya. Jadi data ini, dalam kurungnya ini, harus saya tambahkan sama dengan seperti ini ya. Harusnya. Save. Coba kita refresh lagi. Kita coba inputkan Yuda kembali ya. Nah, mau ya, tampil alertnya, maaf, data sudah ada. Jadi ketika klik OK, maka nama member ini akan bernilai 0, yang dimana user harus menginputkan nama member kembali.
Jadi nama member yang tidak boleh sama, yang tidak sama, atau yang tidak ada di dalam database. Sekarang percobaan untuk nama yang tidak ada gitu, misalnya kayak Louis S gitu. Jadi Louis S ini nggak ada ya di dalam database. Nggak ada, jadi sekarang coba kita importkan Verania lagi ya. Verania ini ada di dalam database. Nah ini ya, Verania ada di dalam database. Jadi dia tidak mau. So, sekian yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana caranya membuat validasi input data double atau duplikasi data. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.